Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Kristus dimanapun berada, selamat pagi. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh mengawali kehidupan kita di minggu ini. Kita mengucap syukur buat setiap anugerah kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Kita mau menaikkan syukur kita. Tuhan, kalau kami ada hari ini sebagaimana kami ada, itu karena anugerah-Mu. Kami bersyukur buat setiap anugerah-Mu ini.
Kami bersyukur ya Bapa. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Amin Bapa. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Amin. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Tuhan, kalau kami ada sebagaimana kami ada sekarang, oleh karena anugerah, kasih, dan pemeliharaan-Mu ya Bapa. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada. Amin. Berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah.
semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Sembah Tuhan, kami sembah Tuhan. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Kami sungguh menaikkan syukur kami di hadapan-Mu ya Bapa. Anugerah-Mu semakin hari semakin boleh kami rasakan anugerah yang sangat besar. Anugerah-Mu tak ternilai harganya Bapa. Kami bersyukur bahwa setiap anugerah yang Tuhan terus limpahkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami boleh mengawali minggu ini di dalam Tuhan. Kami boleh sungguh memasuki minggu ini di dalam Engkau. Itu karena anugerah kasih-Mu. Kami bersyukur kalau Tuhan boleh memberikan kepada kami kesempatan pagi ini kami bersama-sama menaikkan pujian penyembahan kami di hadapan-Mu. Sekalipun tidak secara langsung bertatap muka kami satu dengan yang lain. Tetapi Roh Kudus-Mu mengikat kami dari tempat kami masing-masing untuk Tuhan boleh persatukan melalui pertemuan doa pagi ini. Kami bersyukur Tuhan dan kami memuliakan Engkau. Kiranya kami boleh melihat hari demi hari kehidupan kami adalah hanya anugerah-Mu semata. Kami bersyukur Bapa. Kiranya Engkau juga boleh berkenan akan setiap pujian penyembahan kami pagi ini. Terpuji nama-Mu Bapa. Kami menyambut firman pagi ini. Tuhan, biarlah firman-Mu boleh menguatkan, meneguhkan, bahkan terus membimbing kami. Kehidupan kami hari lepas hari mempermuliakan nama Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan membuka Alkitab kita dari Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima kita akan membaca ayat 1 dan 2 saja. Efesus pasal yang kelima ayat 1 dan 2. Kalau kita sudah mendapatkannya, saya akan membaca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus sudah juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Saya akan ulangi sekali lagi untuk kita semua. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Bapak Ibu, ketika kita membaca kitab Efesus dalam berbagai kesempatan, terus saya katakan bahwa Efesus paling tidak berbicara tentang dua hal, yaitu tentang bagaimana kita diselamatkan, yaitu bicara tentang penebusan, tentang anugerah dan sebagainya. Bagian pertama. Tapi bagian yang kita baca ini adalah bagian yang kedua, yaitu bagaimana semestinya orang-orang yang sudah ditebus, yang sudah diselamatkan itu memiliki kehidupan. Jadi saudara,
Maka dalam Efesus yang bagian kedua ini berbicara hal-hal yang praktis, yang harusnya kelihatan, yang orang lain bisa lihat bahwa saya dan saudara adalah orang-orang yang sudah ditebus. Saudara, semestinya kehidupan kita itu memang memperlihatkan siapa kita. Saudara, sekali lagi, kehidupan kita itu memperlihatkan bagaimana atau siapa kita. Ya, kemarin kami semua baru mengikuti konta kan di Bengkulu. Di Bengkulu kontanya. Kita bersyukur itu kali pertama kami bersama-sama pergi ke Bengkulu untuk mengikuti konta. Yang menarik di sana ketika orang Bengkulu memberikan kata sambutan, ciri khas orang Bengkulu itu adalah berpantun. Maka setiap yang memberikan kata sambutan menyampaikan pantun. Karena itu ciri khasnya. Jadi daerah pun mempunyai ciri khas. Nah, kehidupan kita pun semestinya mempunyai ciri khas. Ada perbedaan antara orang yang belum diselamatkan dan kita yang sudah diselamatkan. Semestinya kita memiliki perbedaan. Nah, saudara, pagi ini Rasul Paulus menasehatkan hal yang sangat prinsip. Apa yang seharusnya saya dan saudara miliki ketika saya dan saudara sudah diselamatkan. Hidup yang bagaimana? Dikatakan di situ, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak kekasih. Jadi ternyata ketika kita diselamatkan, harapannya adalah kita menjadi anak-anak yang nurut. Nurut itu ngikut. Ngikut itu taat, patuh. Ya, patuh kepada siapa? Kepada yang telah menebus kita. Kepada yang telah menyelamat kita. Kepada yang telah mengangkat kita menjadi anaknya, yaitu kepada Allah. Yaitu. Jadi anak yang baik adalah anak-anak yang menuruti, mengikuti, manut, kalau orang Jawa bilang, terhadap Tuhan Allah. Jadi kehidupan kita itu yang Tuhan Allah kehendaki itu sederhana. Nurutlah. Jadi anak itu yang nurut. Saudara, kita sebagai orang tua itu bahagia ya. Kalau mendengar anak, kita kasih nasihat apa, ngikut, ya kan. Kita suruh apa, ngikut. Aduh, bahagia sekali. Kalau kita mau punya anak seperti itu ya. Tapi paling kesel itu kan punya anak yang kerjanya bantah aja, ngelawan aja. Apa dibilang, apa dilakukan. Ya kan? Apa dibilang, yang dilakukan berbeda. Waduh, itu pasti mendukakan hati kita sebagai orang tua. Dan sudah harapan yang sederhana yang Tuhan Allah miliki terhadap kita itu demikian. Menjadi anak-anak yang menurut, yang mengikut, yang taat kepada Allah. Taat seperti apa? Taat seperti apa? Nah, saudara, di sini digambarkan jadilah seperti Kristus yang juga telah taat kepada Bapa. Taatlah seperti Kristus yang telah memperlihatkan ketaatannya, dan ketaatannya dijalankan dengan kasihnya kepada Bapa dan kepada kita. Jadi ketaatan yang dimiliki oleh Kristus, ketaatan yang didasarkan atas kasih. Dan Tuhan Allah ingin kita memiliki yang demikian. Saudara, ini bagian dari kitab Efesus ini. Pemahaman kita secara prinsip yang kita harus miliki bersama-sama. Nah, selanjutnya saya ingin mengajak kita memahami ayat ini dari perspektif yang kita renungkan secara reguler setiap pagi, menyangkut dengan potensi kita.
Nah, saudara, dari ayat ini sebetulnya kita bisa melihat, kita bisa belajar bagaimana saya dan saudara itu diciptakan segambar serupa Allah. Ini yang terus berulang-ulang kan? Itu berarti saya dan saudara itu memiliki termasuk sikap seperti dari mana kita muncul. Karena kita berasal dari Allah, maka bukti bahwa kita berasal dari Allah, kita memiliki sifat atau sikap atau karakter seperti Allah. Maka saya dan saudara harus mengenali kualitas dari kita harus mengenali kualitas dan sifat dari sumber kita, yaitu Allah. Jadi saudara, kalau kita berbicara tentang kualitas kita, tentang kesempurnaan kita, adalah standarnya siapa? Allah. Betul kan? Karena kita berasal dari Allah. Kita ditebus oleh Allah. Maka apa yang Allah miliki itu semestinya saya dan saudara miliki. Jadi kualitas kita ini sebetulnya dapat didefinisikan sebagai ciri atau unsur karakteristik yang menentukan sifat dasar kita. Iya kan? Sifat dasar kita. Kita produk dari mana? Kalau produk dari Allah, memperlihatkan seperti ini. Nah, sudah di Efesus tadi jelaskan. Hidup sebagai anak-anak terang. Jadilah penurut-penurut Allah. Perhatikan di sini. Seperti anak-anak yang kekasih. Jadi, sekali lagi ketika kita kaitkan dengan potensi kita di sini, berarti apa yang saya dan saudara lakukan itu semestinya mencerminkan sumber kita. Nah, sebagai contoh sederhana, ketika saya dan saudara berbicara tentang apa yang mampu, yang bisa saya kerjakan, sebenarnya ukurannya adalah apa yang dimiliki, yang mampu dilakukan oleh Allah. Contohnya begini. Kalau Allah itu bersifat setia, karena Allah bersifat setia, maka, perhatikan, karena Allah bersifat setia, maka saya dan saudara pun mempunyai kemampuan untuk setia. Kenapa kamu punya kemampuan untuk setia? Karena Allah, sumber kita adalah Allah yang setia. Kalau Allah, itu kasih, Allah itu kasih, atau Allah mengasihi tidak bersyarat atau tanpa syarat, maka saya dan saudara mempunyai kasih yang demikian. Sehingga saya dan saudara pasti bisa mengasihi di mana, kepada siapa, kapanpun, dalam keadaan apapun. Maka saudara, ini berarti menggugurkan anggapan kita selama ini. Aduh, saya kan manusia, saya masih manusia, saya nggak bisa mengasihi seperti Allah mengasihi. Ingat baik, kamu manusia berasal dari Allah. Kalau kamu manusia berasal dari Allah, berarti apa yang Allah miliki itu bisa kamu lakukan. Karena Allah adalah kasih, maka saya sudah bisa mengasihi. Karena Allah Allah yang setia, maka saya dan saudara bisa setia. Karena Allah adalah Allah yang penuh belas kasihan dan panjang sabar, maka
kita pun ya bisa penuh dengan belas kasihan dan panjang sabar. Kenapa? Karena Allah yang penuh belas kasihan dan panjang sabar. Artinya saudara-saudara, segala kualitas inti yang menentukan siapa Allah, sebagaimana atau bagaimana dia bersikap juga menentukan siapa kita dan bagaimana kita bersikap. Sekali lagi dengar baik. Sikap Allah dan bagaimana dia bertindak menentukan sikap kita dan bagaimana kita bertindak dalam kehidupan kita. Jadilah penurut Allah seperti anak-anak yang terkasih. Saudara, biarkan kebenaran firman ini boleh menolong saya dan saudara untuk memiliki sifat karakter yang dimiliki oleh Tuhan Allah. Karena itulah kualitas standar saya dan saudara yang sudah ditebus dengan harga yang mahal, yaitu pengorbanan Kristus di atas kayu salib yang tidak pernah bisa digantikan dengan apapun. Maka saudara pegang baik, ketika Allah setia, engkau bisa setia. Karena Allah penuh atau Allah kasih dan penuh dengan belas kasihan serta panjang sabar, maka saya dan saudara bisa mengasihi tanpa syarat, bisa berbelas kasihan, dan bisa hidup dengan panjang sabar apapun yang saya dan saudara alami saat ini. Saudara, kiranya Tuhan menolong kita, membawa kita semakin hari semakin sempurna. Tuhan Yesus, aku ingin sepertimu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu pagi hari ini. Engkau mengingatkan kami tentang siapa kami. Kami adalah anak-anak-Mu. Kami adalah orang yang telah Engkau tebus dengan pengorbanan yang mahal, dengan darah dan tubuh Kristus. Kami bersyukur oleh karena kami Engkau yang telah menyelamatkan. Kami bersyukur hari ini kami diingatkan tentang bagaimana semestinya kualitas hidup kami, sifat atau sikap hidup kami dalam situasi keadaan apapun, semestinya kami mencerminkan siapa yang telah menciptakan kami, siapa yang telah menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami tentang kebenaran ini. Kami bersyukur karena kami punya Allah yang adalah kasih. Maka kami bisa hidup mengasihi
Kami bersyukur kami punya Allah yang penuh dengan belas kasihan dan panjang sabar, sehingga kami bisa memiliki hati kehidupan yang panjang sabar dan penuh dengan belas kasihan. Kami bersyukur karena kami punya Allah yang setia, karena itulah yang memampukan kami untuk hidup setia kepadamu. Terima kasih Bapa. Biarkan kualitas daripada Engkau juga boleh kami miliki, karena memang selayaknya demikian. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang hari ini sungguh mengingatkan kami. Bapa di surga, pagi ini kami juga mengucap syukur untuk setiap penyertaan-Mu, setiap pimpinan-Mu dalam ibadah-ibadah raya kami. Kami bersyukur karena kami boleh bersama-sama dengan saudara seiman. Kami menyembah Engkau bersama-sama dalam ibadah raya kami. Kami bersyukur kami bisa menaikkan pujian bersama-sama. Kami bisa bersyukur kami bisa melakukan penyembahan bersama-sama. Kami bersyukur kami boleh Tuhan bersama-sama diperlengkapi oleh kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur karena Tuhan yang telah mempersatukan kami, yang telah Tuhan boleh melawat kami. Kami bersyukur. Kami juga bersyukur kalau di antara teman-teman kami dan kami semua boleh Tuhan diberi kesempatan untuk melayani dalam ibadah-ibadah raya. Kami bersyukur semua ini karena anugerah-Mu. Dan biarkan Tuhan Engkau boleh berkenan akan setiap pujian penyembahan kami. Biarkan Tuhan ibadah-ibadah kami, ibadah-ibadah yang boleh sungguh berkenan di hadapan-Mu. Kami boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau. Karena kami percaya ibadah sehebat apapun, semegah apapun, tanpa ada perjumpaan dengan Engkau, maka itu tidak punya nilai apa-apa. Tapi ibadah sesederhana apapun, Tuhan, ketika kami boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau, itulah ibadah yang sejati, yang berkenan di hadapan-Mu, dan yang mengubah kehidupan kami. Tuhan, pimpinlah kami semuanya, supaya kami boleh terus mengalami kehidupan bersama-sama, dan boleh memiliki Tuhan, perjumpaan dengan Engkau dalam setiap persekutuan ibadah-ibadah kami. Tuhan, kami mau juga menyerahkan buat setiap kehidupan kami, supaya Tuhan kami boleh melakukan apa-apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Biarkan kami boleh melanjutkan ibadah minggu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena itu ibadah yang sebenarnya yang boleh Tuhan inginkan. Setiap hari, setiap saat kami menyembah, meninggikan nama-Mu. Tuhan, pagi ini kami juga mau menyerahkan buat setiap rencana-rencana, apapun yang kami rencanakan, baik untuk keluarga, untuk pribadi kami, untuk pekerjaan, ataupun untuk setiap apa saja yang kami rencanakan, termasuk rencana-rencana dalam pelayanan kami. Tuhanlah yang menolong kami, memampukan kami untuk mengelola waktu yang Tuhan percayakan kepada kami, pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami, bahkan urusan-urusan lain, kesempatan-kesempatan lain yang Tuhan percayakan kepada kami. Mampukan kami mengatur sedemikian rupa, membuat prioritas sedemikian rupa, dan kami, Tuhan, ajarlah kami untuk kami tetap memberikan Engkau sebagai prioritas yang pertama dalam hidup kami. Tuhan, pimpin kami setiap pribadi, supaya kehidupan kami semua mencerminkan anak-anak-Mu. Berkati setiap rumah tangga kami, berkati setiap kehidupan keluarga kami, supaya dalam kehidupan keluarga kami sehari-hari, kami mempraktekkan hidup sesuai dengan nilai-nilai kebenaran firman-Mu. Dan Tuhan, ajar kami untuk kami boleh setia di dalam mengikut Engkau, setia di dalam mempraktekkan setiap apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Kami juga menyerahkan Tuhan buat setiap apapun yang menjadi rencana-rencana dalam setiap kehidupan kami. Kiranya Tuhan yang boleh mengarahkan kami, apa yang menjadi prioritas kami selain Engkau Tuhan. Pimpinlah kami. Kami juga menyerahkan buat setiap jemaat-jemaat Tuhan yang boleh memiliki pergumulan untuk setiap kehidupan pekerjaan dan rumah tangga. Biarkanlah mereka beri sungguh Tuhan berikan kepada mereka otoritas, kemampuan untuk menyelesaikan bersama-sama dan terus di dalam Tuhan. Kami percaya Engkau akan memampukan kami semuanya. Kami semua biarlah kami boleh mempercayakan hidup kami sepenuhnya kepada Engkau. Dan dalam setiap kehidupan kami, jadikan kami
anak-anak penurut seperti yang Tuhan kehendaki. Kami juga menyerahkan buat setiap kegiatan aktivitas anak-anak kami. Tuhan, Kau juga yang menolong anak-anak kami yang Tuhan saat ini sedang mungkin ingin melanjutkan ke jenjang perguruan yang lebih tinggi, ke jenjang pendidikan lebih tinggi. Tuhan juga yang menolong, yang memimpin, yang mengarahkan. Tuhan kiranya yang juga membimbing sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki buat kehidupan mereka, Tuhan. Kami juga menyerahkan buat setiap jemaat-jemaat Tuhan yang bergumul untuk mungkin anak-anaknya yang jauh daripada Tuhan, yang bergumul untuk pasangannya, bahkan yang jauh daripada Tuhan, yang bergumul untuk siapapun yang jauh daripada Tuhan. Engkau juga yang menolong supaya tidak henti-hentinya mereka dalam kehidupan keseharian pun mengajak, menjadi teladan, menjadi contoh yang hidup, sehingga itu yang akan membuat setiap orang di sekitar kami boleh, Tuhan, tertarik bahkan mengenal Engkau. Tuhan, terima kasih. Seluruh kehidupan kami hari ini, bahkan sepanjang minggu ini, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Semua aktivitas, rencana kegiatan kami, Tuhan juga yang menolong. Dan setiap pekerjaan, apapun yang kami rencanakan, Engkau juga yang memimpin. Kami percaya kesempatan minggu ini, kesempatan yang Tuhan karuniakan. Dan kami percaya ada banyak berkat-berkat yang Tuhan telah persiapkan. Ada banyak hal-hal yang besar yang Tuhan telah persiapkan. Biarkan kami boleh mengerjakannya. Kami setia mengerjakannya. Kami setia untuk memprioritaskan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memampukan kami. Terpuji nama-Mu Bapa. Bagi saudara-saudara kami yang bergumul tentang sakit penyakit, kami terus bawa di hadapan Tuhan. Karena kami percaya sumber kesembuhan, pemulihan datang daripada Engkau. Mereka yang bergumul akan sakit penyakitnya, biarlah Tuhan boleh mereka percaya sepenuhnya kepada Engkau. Mempercayakan diri mereka. Percaya Engkau Allah yang menolong, memulihkan, menyembuhkan. Engkau Jehovah Rafa kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Terpuji nama-Mu kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita menaikkan doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat daripada Tuhan saja. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dari pagi hari ini, sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu ini, sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berkarya, selamat memulai karya yang baru dengan semangat yang baru. Jadikan setiap hari Senin menjadi awal yang baru kita, dalam setiap aktivitas kita dengan semangat baru kita. Kita percaya melalui apa yang kita kerjakan, Tuhan dipermuliakan. Mari kita berlatih menjadi penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih. Selamat berkarya, Tuhan memberkati kita. Shalom, Immanuel.